untuk yang pertama ini, ya, mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat dalam belajar walaupun seperti ini daring. Tetapi kalau kita bicara tentang seni budaya, setidaknya memang butuh untuk kita bisa praktek bersama. Apalagi kalau kita bicara tentang seni dan budaya, itu tidak lepas dari hasil karya. Begitu. Karena ada seni itu adalah sesuatu yang indah, ya, yang kemudian bisa untuk kita lestarikan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan ini jangan sampai kemudian punah. Punah itu maksudnya bagaimana? Punah itu maksudnya hilang dengan sendirinya atau dihilangkan, itu namanya punah. Ya. Ini adalah peninggalan atau sesuatu hal yang memang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, kita berusaha bagaimana untuk bisa mengembangkan, juga melestarikan, khususnya kita kenalkan kepada anak-anak atau pada para peserta didik. Apa saja seni dan budaya itu banyak sekali. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, yang akan kita bahas yaitu adalah bab yang pertama, menggambar flora, fauna, alam benda, dan ragam hias. Tentu kalau kita bicara tentang menggambar, anak-anak ketika pada waktu dulu di SD atau di MI, pasti sudah sering diminta untuk bapak atau ibu gurunya, silahkan menggambar, boleh di luar, boleh di dalam kelas, menggambarnya bebas. Wah, ini berarti berhubungan dengan imajinasi kalian. Bisa juga dengan imajinasi, bisa juga dengan tiruan. Imajinasi itu bagaimana? Segala sesuatu yang memang itu sudah tersimpan atau tersave di dalam otak kita. Contoh ketika di jalan kita melihat benda, ya, kemudian kita ingat betul benda itu, dan kita kemudian tuangkan di dalam satu lembar kertas, yaitu adalah di buku gambar itu. Nah, ini namanya imajinasi. Kemudian kalau tiruan bagaimana? Kalau tiruan berarti di depan mata kita itu ada sebuah benda yang bisa untuk kita gambar. Contoh misalkan gambar HP. Ada tiruannya, ada berupa apa? Berupa HP. Gambar payung misalkan, ada tiruannya, ada berupa apa? Berupa semangka. Lu ngomong gambar payung kok tiruannya semangka. Nah, berarti semua ada cara. Juga ada tekniknya. Lah nanti akan kita bahas untuk tekniknya juga. Begitu. Sekarang masuk kepada materinya, pengertian menggambar. Menggambar atau drawing adalah kegiatan membentuk imajinasi, menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan mengolah goresan dari alat gambar. Ya. Kenapa ada drawing atau mewarnai? Atau bisa enggak kalau misalkan gambar itu tanpa sebuah warna? Bisa. Nah, nanti rata-rata yang nanti akan saya ajarkan itu adalah menggambar tapi tidak kemudian diberikan warna. Masih natural. Natural itu bagaimana? Masih alami. Dari goresan pensil, ya, kegiatan menunjuk imajinasi. Jadi imajinasi kalian dibentuk di situ. Wah, aku mau tadi habis lihat ini apa payung, saya gambar payungnya seperti apa. Oh, saya kangen dengan rumah saya misalkan, digambar rumahnya. Nah, ini karena ada kaitannya dengan imajinasi. Ada pilihan teknik. Nanti ada beberapa teknik yang akan kita pelajari, ya, yaitu ada beberapa, yaitu adalah pointillis, teknik akuarel, atau teknik blok. Yang paling gampang itu sebenarnya teknik blok. Cuma nanti kalian akan saya ajarkan juga sebenarnya bisa praktek, yaitu buat yang blok itu biasanya lebih mudah. Ya. Terus kemudian, nah ini bisa kalian lihat. Ketika proses menggambar, ya, itu kita tidak tahu kita akan menggambar apa.
di sebelah kiri kalian bisa lihat ya, itu adalah bentuk sebuah gambar yang orang belum tentu tahu ini akan berbentuk apa. Bisa juga jadi bunga, bisa enggak kalau itu saya jadikan bunga mawar atau bunga melati. Bisa juga itu saya jadikan daun, bisa juga itu saya jadikan akar. Nah, inilah keunikan di dalam menggambar. Pakainya apa itu? Pakainya adalah pensil. Pensilnya kok panjang banget, Pak? Nah, itu kalau pensilnya panjang seperti itu, ya tergantung dari penggunaan sebetulnya ya kalau pensil. Yang jelas kelenturan tangan pun juga perlu untuk kita latih ketika menggambar itu. Sama ketika orang membuat kaligrafi. Nah, besok kalian bisa ikut dari ekstra kaligrafi itu, nanti akan diajarkan bagaimana membuat atau membentuk pensil agar supaya kalian tidak perlu mengarsir ketika kalian menulis huruf-huruf itu. Sampingnya di kanan ternyata jadinya adalah tangan. Nah, ini tangan. Ini tidak usah kita kasih warna. Ini namanya natural. Naturalisme. Tidak naturalisasi ya kayak pemain sepak bola. Naturalisasi. Natural itu adalah apa adanya. Jadi tanpa diberikan warna, indah tidak kalau sudah seperti ini jadinya. Kalau di kiri tadi, walah masih jelek. Tapi kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa melihat keindahannya. Nah, orang mengatakan bahwa gambar itu bagus, gambar itu baik, gambar itu indah, gambar itu jelek, yaitu tergantung di dalam orang memaknai gambar itu sendiri. Jadi macam-macam. Kadang suasana hati saja bisa ke bawah. Ya, di dalam menilai gambar itu suasana hati pun bisa terbawa. Gambar ini jelek karena lagi suntuk sing mungkin sing ngerti ya. Perbedaan menggambar dan melukis. Menggambar lebih menitik beratkan penggunaan garis dan komposisi. Ketika kalian menggambar itu pasti ada titik awal di buku gambar atau di kertas tersebut. Titik awal, jadi titik awal itulah yang kemudian nanti menjadi titik mula ketika kita menggambar. Ada garisnya? Tidak, ada. Tetapi ada kemudian teknik menggambar yang tidak ada garisnya, tapi akan menyerupai garis. Nanti kita pelajari ini. Ya setidaknya ada contoh itu anak-anak sudah paham. Ya. Kalau kemudian saya minta untuk kalian mempraktekkan, ya silahkan nanti bisa dipraktekkan di rumah dengan menggunakan titik-titik. Kemudian yang kedua adalah melukis, tahap penyelesaian sebuah gambar dengan pigmen yang diberi medium cair dan diaplikasikan dengan kuas. Kalau melukis itu dari bahannya yang kita pakai saja sudah beda. Kalau menggambar paling ketika di kertas atau di kain, ya gitu masih bisa. Tapi rata-rata orang menggambar itu di kertas. Kemudian kalau melukis, bahan dasarnya adalah dia di kain. Nah ini hati-hati kalau anak-anak pondok misalkan pengen melukis, ya harus tahu tempatnya. Tidak kemudian jaringan sandangannya kancane, wah ambil terus kemudian dilukis. Ya. Bolehlah kalian setidaknya menuangkan ide kalian, tetapi harus tahu tempatnya. Contoh, jangan kemudian berlama-lama di kamar mandi, wah imajinasinya keluar semuanya, digambar di situ di tembok. Ya. Wes macam-macam, anak-anak itu unik-unik sebenarnya. Ya. Jangan sampai. Nah ini kalau melukis tadi, pakainya adalah sudah menggunakan pewarna dengan model cair. Ya kemudian diaplikasikan dengan kuas. Kalau melukis banyak sekali contoh-contohnya.
Tapi yang kita pelajari hari ini itu adalah dengan teknik menggambar. Nah ini sebetulnya juga masuk ke lukisan ya. Tapi bisa kita lihat sebelum masuk ke ranah lukisan, ini gambar siapa? Mbah siapa? Nah ini Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini banyak, kalau gambar kita itu menarik, itu akan kemudian memancing seseorang untuk melihat, menikmati gambar itu. Ya. Jadi karena menariknya itulah dan enak dipandang itulah orang kemudian akan bisa memberikan makna dari gambar itu. Dan macam-macam makna itu. Ketika hanya satu garis dicoretkan ke dalam gambar, ke dalam buku gambar misalkan, itu orang akan sudah bisa memberikan makna. Apalagi kalau banyak coret. Objek menggambar yang pertama adalah gambar binatang. Bisa gambar binatang. Apa ini? Badak ya. Nah, ini mungkin kalau sapi atau kambing ketika kemarin disembelih jadikan kurban, kamu gambar misalkan. Bisa gambar tumbuhan. Ya. Ini apa? Pohon tomat. Ya. Bisa. Kemudian gambar alam benda. Nah, ini sudah bagus gambarannya. Ini adalah sebuah alam. Bendanya di mana? Itu ada rumah, juga ada petani yang sedang membawa apa itu? Hasil panen atau apa? Atau bekal. Macam-macam ya, orang mau ini gambar itu macam-macam. Ini mungkin bisa diartikan kesuburan sebuah desa atau wilayah. Ini mungkin kalau terjadi atau memang nyata ada di sini, wah viral ini. Ya, langsung banyak dikunjungi orang. Wah, tempatnya bagus. Sekarang itu kan kayak gitu. Di foto kelihatan bagus, tapi aslinya biasa saja. Ya tergantung fotonya. Ya. Itu tergantung fotonya. Semakin bagus mungkin entah HP-nya atau kameranya, ya akan semakin bagus hasilnya. Atau mungkin ada editing sedikit, nah bisa jadi kayak gitu. Teknik menggambar sekarang, teknik menggambar arsir. Yang pertama, teknik ini adalah penyelesaian sebuah gambar, ya, dibuat teknik dasar dengan menggunakan media pensil dan lebih menitik beratkan pada ketebalan garis. Diarsir, kalian pasti sudah sering ya. Silahkan diarsir. Nah ini pun juga kemudian bisa dijadikan teknik. Lah ini contohnya. Ini gambar burung dengan model arsir. Caranya mengarsir bagaimana? Diberikan ketebalan pada garis di tepinya. Tidak semuanya Pak, tidak. Ya. Kalau semuanya nanti jadinya blok. Tidak usah dikasih go ya. Jadinya blok. Atau siluet kalau bahasa kerennya. Nah ini, jadi tipis-tipis saja. Ini dari pensil, jadi tidak perlu kemudian dikasih warna. Kalau dikasih warna bagus Pak. Ya orang melihat tergantung dari sisi mana. Ini pun sudah sangat terlihat bagus. Teknik perspektif adalah salah satu jenis gambar yang menunjukkan objek tertentu sebagaimana terlihat oleh mata melalui sudut pandang tertentu. Nah ini contoh misalkan kalian menggambar dengan model di mana ini? Di rel kereta api. Ini hasilnya seperti nyata. Bahkan bisa orang mengartikan, oh ini mungkin gambarnya di atas kereta. Oh bukan, ini gambarnya memang orangnya berdiri di atas rel kereta. Hidup gambarnya. Bahkan ada bayang-bayangnya juga di situ. Sesuai enggak dari bayang-bayang yang ada itu? Pohon misalkan berada di sebelah kiri. Rumah atau pohon yang di samping rumah itu juga ada bayang-bayangnya, juga sama di sebelah kiri. Ini pakainya masih pakai
pensil. Ya. Ini. Teknik menggambar blok. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan atau terkenal dengan sebutan teknik siluet atau blok. Teknik ini menggunakan satu warna hitam untuk menutup objek gambar, ibaratnya menggambar bayang-bayang. Semacam kayak menggambar bayang-bayang, tapi hitam semuanya. Mungkin anak-anak kalau foto, nah ini bisa kalian praktekkan. Ya, yaitu adalah apa? Tidak menyerupai wajahnya, tidak kelihatan wajahnya, tapi wajahnya kelihatan hitam. Itu namanya teknik siluet atau blok. Nah, ini adalah cara menggambar untuk wajah. Sebenarnya kalian bisa menggambar ini, tapi dengan teknik yang berbeda. Ini yang biasa sering saya minta untuk anak-anak, saya berikan tugas untuk membuat di madrasah. Ini hasilnya lumayan, kalau kalian pakai dengan model kayak gini, kalian jual itu bisa seharga 80.000. Berapa modalnya? Cuma tidak ada 10.000. Oh, gampang, ini kan kalau kamu menggunakannya adalah menggunakan media gambar yang berupa gambar dari HP, kalian tinggal foto wajah kalian dari samping, ya kan? Kemudian print setengah badan saja. Potong, sesuaikan dengan wajah kalian hingga sampai ke leher ya, atau apa ini kelihatan bajunya, kerahnya, kerah baju. Kalian bentuk saja untuk yang kerah, sesuaikan dengan kerahnya. Setelah itu nanti kalian tempelkan di kertas yang berwarna hitam. Ada jual itu di tempat fotokopi, paling berapa harganya? Kisaran 1.000 atau berapa, enggak usah besar-besar. Kemudian nanti kalian tempelkan, kalian potong sesuaikan dengan gambar tersebut. Kalau sudah, belikan figura, tempelkan pada kertas putih. Jadilah hiasan yang seperti ini. Kalau kalian jual, bisa harganya adalah 80.000. Sekitar 80.000. Saya pernah lihat ada orang menjual itu 80.000. 80.000. Padahal kalau kita buat itu paling 8.000, 10.000 maksimal udah jadi. Bisa jadi hiasan di rumah keluarga kalian. Foto satu-satu, bapak, ibu, adik, rame. Ya. Ya namanya skill kita manfaatkan mulai dari sekarang. Kita persiapkan untuk ini, ya, bekal kita nanti. Teknik menggambar dusel sekarang. Teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap, terang atau tebal tipis pada gambar. Kalau dusel ini, ya, kalian yang pertama adalah menggambar natural saja. Kalau sudah kelihatan natural, nanti kemudian ada bagian garis yang kalian tebalkan, kemudian kalian gosokkan pada kertas putih itu. Ini sebetulnya bukan diarsir, tidak, tapi itu adalah bagian atau bekas dari itu jari yang ditempelkan di garis yang tebal tadi. Jadi digosok-gosok kayak gitu. Mudah, ya. Jadi kalau kamu pengen gambar ini, itu gambar yang natural, yang apa adanya dulu. Kemudian tebalkan pada sebuah garis tepi atau garis dalam, kemudian nanti kalian gosokkan menggunakan jari kalian, jari telunjuk ya. Nah, itu. Bukan jari tengah, jari telunjuk. Nah, itu. Jadi digosok-gosok nanti akan kelihatan natural untuk hitamnya. Tidak perlu kalian hitamkan dengan pensil. Ya, kalau kamu kelihatan pakai pensil, beda hasilnya nanti. Seperti bayang-bayang tidak, seperti ini tidak perlu dikasih warna, tidak usah, sudah bagus. Ya. Wah, tahu gini saya di SD praktek kayak gini Pak. Saya dulu di SD atau di MI tidak pernah diajarkan yang begini Pak.
Nah, bagi anak-anak yang memang suka gambar bisa. Apakah di kertas saja Pak kalau dengan model yang seperti ini? Ya dilihat dari bahannya. Kalau itu adalah papan tulis, mungkin adalah papan tulis yang lama, menggunakan kapur bisa, pakainya kapur memang. Tapi kalau kemudian menggunakannya adalah menggunakan papan tulis yang putih, whiteboard, ya dengan spidol agak kurang jelas sebetulnya. Jadi dilihat dulu diberi dasar apa, kertas ataukah tembok ataukah ini papan tulis. Gitu. Kalau di kaligrafi bisa enggak Pak di model kayak gitu? Bisa, itu malah lebih bagus. Ya, lebih bagus naturalismenya atau kelihatan nanti. Lebih kaya akan hasilnya nanti ketika kan saya belum mengetahui ada orang yang kemudian pakai seni kaligrafi dengan model yang semacam ini. Bisa dipraktekkan ya di rumah hal seperti itu. Teknik menggambar linier dengan teknik menggambar secara arsir dibuat arsiran pada bagian tertentu saja. Bagi pemula bisa menggambar dengan teknik ini menggunakan penggaris. Nah, kalau linier ini kalian boleh sebetulnya menggunakan penggaris yang kalau kayak jam gini ya berarti menggunakannya pakai garis yang apa itu yang bisa untuk melingkar buat lingkaran itu. Tapi kalau sudah terbiasa tidak perlu ya. Ini contoh misalkan teknik dalam menggambar linier. Teknik menggambar pointilis suatu cara untuk menggambar menulis dengan cara menggunakan titik-titik kecil hingga berbentuk objek. Tadi yang sudah saya singgung. Jadi teknik ini ya ini titik-titik kecil yang kemudian terlihat seperti sebuah bentuk bunga. Kalau kalian pemula bisa kemudian dikasih garis dulu. Contoh di garis tepi dulu atau dibuat gambar biasa natural biasa dulu. Ini kayak contoh di depan kalian ini. Ini adalah bagi para pemula bisa kalian mempraktekkan ini. Nah, kalau yang sudah profesional memang sudah terbiasa, apakah perlu dengan metode menggunakan garis asli? Tidak usah, tidak perlu. Langsung saja di titik-titik atau di pointilis dengan teknik pointilis nanti akan membentuk sebuah gambar. Sebetulnya ini sudah banyak orang menggunakan dan sekarang sudah berkembang. Ada orang yang mengganti model pointilis ini menggunakan pasir, butiran pasir. Ada pasir putih, pasir coklat. Nah itu digabungkan hingga membentuk sebuah gambar yang bisa dilihat dan dinikmati. Ada dengan menggunakan kopi serbuk kopi. Ada yang menggunakan biji-bijian juga ada. Teknik menggambar akuarel menggunakan media basah supaya menghasilkan warna yang baik. Peralatannya juga sudah tidak lagi sederhana dan seperti orang melukis. Wah ini sudah bagus peralatannya kalau akuarel. Jadi hasilnya bagus tidak? Wah, ketika kalian menggambar kok pintar, yuk gambar di rumah, di kamar kayak gini kelihatan indah. Gambarnya cawe dok Pak. Ya, dilihat-lihat dulu. Nah, kira-kira itu anak-anak